Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dengan NPM 216210726 dari kelas 1A dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kita, Bapak Asnawi, SPD MPD. Yang pertama, sejarah singkat linguistik umum. Pada tahun Skorets atau pada zaman Skorets, Georgias tercatat sebagai ahli retorika yang ternama, seperti istilah-istilah yang telah dikembangkannya sampai pada saat ini, seperti enitesis, eson. Pada saat itu, tentu saja orientasi dan horizon pemandangan mereka hanya terbatas pada bahasa Greek saja, sehingga mereka menganggap bahwa bahasa lain lebih rendah daripada bahasa Greek. Kata linguistik terbagi ke dalam tiga. Yang pertama, ling, yang artinya bahasa tertentu seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang kedua, language, yang artinya bahasa pada umumnya yang terdapat di dalam sebuah ungkapan. Misalnya, manusia memiliki bahasa, sedangkan binatang tidak. Dan yang terakhir, parole, artinya bahasa yang konkret, yang nyata. Contohnya seperti bahasa yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan. Apakah kamu apa itu linguis? Linguis adalah orang yang ahli di dalam ilmu linguistik atau disebut juga pakar ilmu linguistik. Ilmu linguistik juga disebut sebagai linguistik umum karena tidak hanya membahas satu bahasa saja seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu, tetapi ilmu linguistik juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, karena bahasa merupakan sebuah alat interaksi sosial manusia. Bahasa-bahasa di dunia ini memiliki banyak persamaan dan perbedaannya, dan hal itulah nanti yang akan diteliti di dalam ilmu linguistik pada umumnya. 3 tahapan perkembangan linguistik. Yang pertama, tahap spekulasi, artinya di dalam kesimpulan itu dibuat tanpa adanya bukti-bukti yang empiris dan dilakukan tanpa adanya ketentuan yang tertentu. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Artinya, para ahli di bidang bahasa mengumpulkan dan menganalisis segala fakta bahasa dengan teliti tanpa adanya memberikan teori atau kesimpulan apapun. Dan yang ketiga, tahap perumusan teori. Artinya, setiap disiplin ilmu bahasa memahami masalah-masalah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang dibahas sesuai dengan data empiris yang telah dikumpulkan. Objek linguistik adalah bahasa. Dan apa yang menjadikan kekhususan objek linguistik? Yang menjadi kekhususan objek linguistik yaitu bahasa dengan bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, linguistik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, linguistik umum dan linguistik khusus. Berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, linguistik diakronik, dan yang kedua, linguistik sinkronik. Kemudian, berdasarkan objek kajiannya, fakta di luar bahasa linguistik juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama, linguistik makro, dan yang kedua, linguistik mikro. Dan yang terakhir, berdasarkan aleri atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, dikenal adanya linguistik tradisional, struktural, transformasional, generatif, semantif, relasional, dan linguistik sistemik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.